Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, kita telah masuk pada Mukaffiratud Dzunub fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, penghapus dosa-dosa dalam pancaran Al-Quran maupun As-Sunnah, dalam naungan Quran Sunnah. Masuk di pembahasan pertama, Kitabul Iman, di halaman sadisah wa thalathun ba'dal mi'atain, 236. Pertama, perkara yang bisa menghapus kesalahan itu adalah Islam. Lihat kata Syekh Salim bin Al-Hilali hafidhallahu ta'ala, al-asasul maqbulu indallahi subhanahu huwal Islam. Asas yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Jadi ini perkara penting. Seorang amalannya itu akan diterima atau tidak, itu pondasi amal tidak bisa tidak dibangun di atas keislaman. Makanya sialnya orang kafir, ketika mereka beramal kebaikan nggak diterima. Tapi kalau mereka beramal kebaikan tidak diterima, tapi ketika mereka tidak melakukan perkara yang baik, kewajiban-kewajiban syariat mereka tidak laksanakan, mereka disiksa dengannya. Sholat nggak diterima kalau kafir. Nggak sholat, disiksa. Itu kerugian, kesengsaraan orang-orang kafir. Asas diterima di sisi Allah adalah Islam. Li'annahu ra'sul amri. Karena Islam itu merupakan pokok perkara. Faman salaka tariqan ghairahu fahuwa minal halikin. Siapa yang menempuh satu jalan selain jalan Islam, maka dia termasuk orang yang binasa. Maka dia termasuk orang yang binasa. Ini saudara yang saya hormati, pondasi berkaitan dengan diterimanya amal adalah Islam. Dalilnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Berarti semua agama yang dianut oleh para nabi, para rasul, itu Islam. Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka Islam. Cuman Islam dalam artian beribadah kepada Allah semata, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Itu Islam. Berkaitan dengan syariat mungkin berbeda. Syariat Nabi kita Muhammad dengan syariat sebelum kita berbeda. Contoh, berkaitan dengan puasa. Kekhususan puasa kita ada sahur, ada buka. Ada sahur, ada buka. Ini saudara yang saya hormati,
Inna dina indal Islam. Kemudian dibawakan surat Al-Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Mencari selain Islam sebagai agama nggak diterima, di akhirat termasuk orang yang merugi. Kerugian dunia nggak seberapa, kerugian di akhirat ini kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Ayat ini menjelaskan kepada kita, siapa yang tidak mendasari amalannya dengan Islam, nggak akan diterima. Tidak akan diterima. Makanya diberi nikmat sebagai pemeluk agama Islam, itu kenikmatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita perbaiki kualitas keislaman kita. Kemudian kata beliau, walakinnallaha barrun rahimun, la yardal ibadil kufra, fa'ida intahu qabilahum, wa afa anhum, fahuwal ghafurur rahim. Akan tetapi Allah itu maha baik, belas kasih, tidak ridho kepada hambanya kekufuran. Kenapa Allah nggak ridhoi kekufuran? Karena kekufuran itu sumber kebinasaan. Allah baik, Allah kasih sayang kepada hambanya. Salah satu bentuk kasih sayangnya, semua perkara kekufuran Allah nggak ridhoi. Karena Allah sayang supaya hamba itu tidak binasa. Tapi kalau mereka berhenti, qabilahum, Allah akan terima taubatnya. Allah akan terima ya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Maha pengampun lagi maha belas kasih. Kemudian dalilnya, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad maddat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah fa in tahu fa innallaha bima ya'maluna basyir. Katakan kepada orang yang kafir, Muhammad, katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, diampunkan bagi mereka apa yang telah lewat. Jadi kekufuran sebesar apapun, pernah nyembah berhala, nyembah patung, pernah ngubur misalkan, anak-anak masih hidup dikubur, hidup-hidup. Ya. Pernah punya niatan jelek membunuh, nanti akan dibawakan kisahnya. Ya. Amr bin As. Itu beliau kisahkan orang yang paling beliau benci sebelum mendapatkan hidayah Islam, itu Nabi Muhammad. Sampai pengen bisa mendekat, kalau mampu membunuh. Yeah. Tapi kalau misalkan sudah kembali berhenti dari kekufuran, Allah kasih ampun. Tapi kalau ulangi lagi, sungguh telah berlalu sunnah-sunnah orang terdahulu. Sunnah orang terdahulu itu ada yang ditenggelamkan dengan air bah. Ada yang dihancurkan dengan suara yang menggelegar. Ada yang dikirim angin yang dahsyat. Ada yang dikirim hujan batu. Kalau mengulangi kekufuran kembali, itu sudah berlalu sunnah kepada umat-umat terdahulu. Perangi mereka sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan. Sehingga agama itu semuanya untuk Allah. Kalau mereka berhenti, sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka amalkan, basir, maha melihat. Ayat ini menunjukkan Allah itu Ghafur Ar-Rahim. Maha pengampun lagi maha belas kasih. Maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Kalau kita berhenti dari dosa, Allah akan kasih ampunan. Maha belas kasih. Maha belas kasih. Kebaikan semua kita Allah tulis. Saudara yang saya hormati, ini dalil tentang wahuwal ghafurur rahim. Kemudian dibawakan hadis Nabi SAW, Ida aslamal abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana aslafaha wa muhiyat anhu kullu sayiatin kana aslafaha thumma kana ba'da dalikal qisas al hasanatu bi asri amsalihha ila sabai mi'ati dha'fin was sayiatu bi misliha illa an yatazawwaja Allahu anha. Kata Nabi, kalau seorang hamba Islam, masuk Islam, maka
kemudian dia perbagus kualitas Islamnya. Allah tulis setiap kebaikan yang telah dia kumpulkan. Jadi masa lalunya ketika belum Islam, itu kebaikan-kebaikan ditulis kalau dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam. Demikian pula dihapus semua kejelekan yang dahulu telah dia lakukan. Ini syahidnya. Kalau orang masuk Islam, saudaraku yang saya hormati, maka kejelekan di masa lalu Allah akan kasih hapus. Setelah itu kisos. Kisos itu kebaikan dilipat gandakan. Jadi setelah itu pembalasan. Kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kelipatan. Sampai kelipatan tanpa batas. Betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebaikan itu bisa 10. Alif lam mim. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, min harfun. Satu huruf balasi 10 kebaikan. Sampai 700 kelipatan. Apa kebaikan yang dilipatkan 700 kelipatan? Infak. Sodakoh. Apalagi sodakoh itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Seutama-utama sodakoh pada bulan Ramadan. Wis, saya daftar Masjid Ali. Kasih buka bersama. Wah. Lah kemarin masih kurang 9 atau berapa itu. Misalnya arba'in daftar KB siji-siji, turah. Jamaah hormati, 700 kelipatan coba. 700 kelipatan. Satu kali kita ikut misalkan kasih buka puasa. Kemarin satu kali itu 35 porsi sego. Sego 35 porsi itu berapa rupiahnya? Kalau sak bungkus nasi padang mola 1000 kelarangan ya. Lalu misalkan sego bandeng ngirit meneh. Ngirit meneh. Tinggal ngelipat gandakan pahalanya. Jamaah hormati, demikian pula nanti kelipatan tanpa batas. Apa amalan yang pahalanya kelipatan tanpa batas? Sabar, puasa, memaafkan. Itu Masya Allah, luasnya rahmat Allah. Kemudian kejelekan itu semisal atau Allah maafkan. Kalau kejelekan semisal atau Allah maafkan. Hadis ini syahidnya seperti apa yang kita sebutkan. Keislaman seseorang itu menghapus kesalahan yang telah lewat. Menghapus kesalahan yang telah lewat. Kalau seseorang memiliki masa lalu, kejelekan-kejelekan, saudaraku yang saya hormati, kemudian kejelekannya itu dia tinggalkan, dia tutup dengan keislaman, maka terhapus kejelekannya. Apa enggak senang? Orang punya masa lalu molimo. Semua maksiat. Wis tahu syirik, wis kedukun, wis zina, tekokno wong wedok model piye katanya. Sudah minuman keras, sudah itu wis model gawean dari apalah. Jamaah hormati, kemudian dia masuk Islam, memperbagus keislaman, dimaafkan. Tapi lihat catatannya dalam hadis, aslamal abdu fahasuna islamuhu. Masuk Islam, setelah itu memperbagus kualitas keislaman. Dia perbagus keislamannya. Bagaimana memperbagus kualitas Islam? Memperbagus kualitas Islam itu pertama tauhidnya. Kan Islam yang bagus itu kata para ulama 3. Al-islamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Memperbagus kualitas Islam itu pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyempurnakan ketaatan. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Ketiga adalah dengan menerapkan prinsip al-wala' wal bara'. Anti syirik, berlepas diri dari penganut kesyirikan. Memperbagus keislaman. Kemudian memperbagus kualitas keislaman itu meninggalkan semua yang haram. Semua yang makruh. Perkara mubah, tapi melalaikan dari perkara yang lebih maslahat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kebagusan Islam seseorang itu memiliki akhlak. Salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Tadi malam hadis ini kita baca. Kenapa lisan dulu? Karena pertama, menyakiti lisan itu lebih pedih dibandingkan dengan tangan.
kuaplok itu. Wah, dia ini kuaplok itu langsung geliyeng-geliyeng kemeng saya. Seminggu mari. Mari, jangankan seminggu. Itu setengah jam mari. Ya wis Mas, sak kaplokan mau tak ganti sak yuto itu. Langsung waras itu. Langsung waras. Ya. Yeah. Tapi kalau lesan coba, lesan. Disakiti dengan lesan. Wah, sulit memaafkan. Orang muslim yang sempurna, yang bagus keislamannya itu adalah memiliki akhlak. Memiliki akhlak. Lah ini syarat. Kalau pengen kesalahan kita dimaafkan, itu supaya seseorang itu hasuna islamu, Islamnya diperbagus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, waqad asbata hadzal qaulu an-nabawiyil karimu hukman zaidan fadlan minallahi wa minnah wa huwa kitabatul hasanah al-mutaqaddimah. Kemudian sungguh ucapan Nabi yang mulia ini menetapkan hukum tambahan karunia dan anugerah dari Allah. Apa itu? Penulisan kebaikan yang telah lewat. Penulisan kebaikan yang telah lewat. Apa orang kafir itu ada yang baik? Banyak. Kalau kebaikan dari sisi duniawi. Ya, ada orang kafir itu misalkan bahasa mereka bakti sosial. Kan baik itu. Baik. Ada orang kafir itu suka membantu. Baik itu. Saya pernah dulu pas ini mobil macet. Macet itu neng toko ngarepe wong Cina. Muslim, utuh bukan muslim. Ya. Waktu itu saya ungki orang mudeng. Kalau mudeng kan oh ini sing rusak ini ya. Ya, dia datang. Ada apa, Pak? Macet. Ya sudah, tak tulung. Jadi ditulung didorong. Cina itu sing dorong, tak suruh sing depan saya sing dorong, enggak mau. Ya, dia sing dorong itu ngantek ya, setelah itu gini-gini megah-megah gitu. Iya. Iya. Setelah selesai yang namanya orang ditolong, saya coba kasih uang. Walaupun mungkin enggak seberapa. Pak, enggak mau, enggak usah. Saya enggak mau kayak gini gitu. Enggak mau itu. Iya, enggak mau. Mungkin kita alhamdulillah lah, rapopo. Jamaah hormati, walaupun dia orang kafir kadang di luar perkara agama punya kebaikan-kebaikan. Kalau dia masuk Islam, Masya Allah itu. Karunia anugerah dari Allah. Nabi katakan kebaikannya itu ditulis. Kebaikannya ditulis. Lah ini sekian tahun dia berbuat baik. Itu kalau dia kafir nggak dianggap. Tapi begitu dia masuk Islam, masuk semua. Masuk semua. Wa hakadha yakunul judul ilahi al-karimi wal ata'ur rabbanil azimi. Seperti inilah kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ini menunjukkan keberuntungan yang besar kalau seseorang mendapatkan hidayah Islam. Makanya kalau kita mampu menunjuki orang kafir untuk dia memeluk Islam, pahalanya luar biasa. Kata Nabi, seseorang mendapatkan hidayah dengan perantaraanmu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu kendaraan paling berharga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa? Orang katakan punya Alphard itu wah, numpak mobil Alphard seneng ya. Sudah seneng. Ini lebih dari perkara yang terbaik dari harta dunia. Harta dunia. Jamaah hormati, ada tambahan faedah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kejelekan yang telah lalu itu Allah Subhanahu wa taala akan tulis. Akan tulis. Kemudian fawalladzi nafsi biyadihi la yarghabu an hadzal fadlil kabir illa man safiya nafsah wastahwada ali syaitan fa ansahu dzikra rabbih. Maka demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah orang benci karunia yang besar ini kecuali orang yang safiya nafsah, membikin dirinya sendiri dungu, bodoh. Membikin dirinya sendiri dungu, bodoh. Kecuali orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Akhirnya dibikin lupa untuk ingat kepada Tuhannya. Lupa terhadap apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir.
wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Mereka mengatakan, ini lihat. Sekiranya kami mendengar atau berakal, maka kami bukan menjadi penghuni neraka sair. Sekiranya kami mendengar, artinya apa yang diserukan oleh para nabi, para rasul. Lebih khusus diserukan Nabi Muhammad SAW, kami dengar, kami nggak mungkin menjadi penghuni neraka sair. Lambian berpaling. I'rad. Saya pernah sampaikan, kekufuran i'rad itu tidak memusuhi, tapi tidak mau mendengar. Tidak membenci, tapi juga tidak mencintai. Itu i'rad. Saudara yang saya hormati, mereka nyesel. Coba kalau kami dulu itu mendengar, kami itu berpikir, kami nggak mungkin menjadi penghuni neraka sair. Karena kedunguhannya, karena kebodohannya, karena kepandirannya. Kurang cetok, karena kegoblokannya. Akhirnya mereka menjadi penghuni neraka sair. Penghuni neraka sair. Kemudian kata Allah, mereka akui dosa mereka. Dan saat penyesalan itu adalah saat penyesalan yang tidak memberikan manfaat. Jadi penyesalan saat itu ketika menjadi penghuni neraka sair, nyesal nggak tidak bermanfaat. Penyesalan di akhir itu kalau penyesalan yang sudah paling jelek. Kalau nyesal dunia nggak seberapa lah. Nggak seberapa. Jadi sing tak nikah itu pinginnya die, malah dientuk nih mbake. Nyesel saya. Masih ada kesempatan itu? Apa kesempatannya? Mbak mati sih. Mosok didongak nih Mbak mati. Tapi kan masih ada kesempatan. Tapi kalau penyesalan itu sudah di neraka sair, nggak ada manfaat. Nggak ada kemanfaatan. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka terhadap perkara yang gaib, mereka mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar. Rahasiakan ucapan kalian atau terang-terangan. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang ada dalam dada. Allah mengetahui siapa yang Allah ciptakan dan Allah latiful khabir. Jamaah hormati, jangan tunggu nyesal. Jangan tunggu nyesal. Kita sudah mendapatkan hidayah sebagai pemeluk Islam. Itu kenikmatan tidak ternilai. Kesalahan kita Allah hapus. Setelah itu berarti ikhtiarkan, usahakan kualitas keislaman kita diperbagus. Kualitas keislaman kita diperbagus. Kemudian faya ayatuhal basyariyah al-ha'irah fi baida'i subuhat al-makfarah farri ilallahi alladhi wasa'a kulla syai'in rahmata wa ilma. Wahai manusia yang bingung di padang sahara subuhat, ya, yang terlepas. Jadi kalau seorang terlepas di padang sahara kebimbangan, kebingungan. Ya, kapan seseorang bingung? Ya kalau dia itu tidak memiliki agama. Kalau orang memiliki agama, kehidupannya terarah. Kalau orang tauhidnya benar, itu menjadikan hidup semakin hidup. Itu kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, faedah daripada tauhid itu menjadikan kehidupan seseorang itu terarah. Terarah. Bukan rokok. Hidup semakin hidup. Lasta masta. Ya. Bukan itu. Yang menjadikan hidup semakin hidup itu agama. Tapi kalau seorang nggak punya agama, kebingungan. Orang nggak punya agama. Orang nggak punya agama itu hidupnya apa? Nggak terarah. Tangi turu madang. Bar madang, kerja. Bar kerja, luwe madang neh. Bar madang, wareg ngantuk. Turu neh. Tangi turu, luwe neh, madang neh. Orang itu kalau nggak punya agama, madang turu nyambut gawe. Madang turu nyambut gawe. Nanti paling akhir, bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bablas mati. Kan hidupnya cuma seperti itu. Nggak ada nilai sama sekali. Saudara yang saya hormati, jiwa yang bingung di padang sahara, yang terlepas, lari kepada Allah. Segera lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang Allah itu, rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Fafirru ilallah, inilakum minhu nadhirum mubin. Larilah kepada Allah, sesungguhnya aku terhadap kalian darinya nadhirum mubin, pemberi peringatan yang jelas. Ini supaya kita lari kalau memang kita dalam subuhat, syahwat. Segera lari. Apalagi bulan Sya'ban.
Bulan Sya'ban itu harusnya seseorang berbekal menyambut kedatangan Ramadan. Ya, dengan apa? Dengan salah satunya kebersihan jiwa, dengan taubat, bukan dengan maksiat. Prihatin tapi kita ya. Negeri kita itu kalau sasi Sya'ban, wah, semarak kesyirikan, semarak kemungkaran luar biasa. Ya. Saya hari Ahad itu ngisi di Kadipiro jam 9 di Mojosongo. Saya lewat Joglo itu kok macet gitu loh. Ternyata Bonoloyo, makam Bonoloyo itu ramai sekali peziarah. Ya, kalau ziarah mengkhususkan bulan Sya'ban apa keliru? Keliru. Nabi katakan la tajal qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai id, dikunjungi pada waktu dan musim tertentu. Mengkhususkan itu nggak boleh. Apalagi bawa bunga, mawar. Iki panganane pakmu mbokmu iku ya gur koyo ngene iki katanya. Wis pengalaman ke kuburan to, Kang. Kok ngerti panganane wong mati kayak gitu? Wong mati durung tahu. Belum pengalaman. Lah kamu kok ngomong tentang kuburan itu nggak butuh makan seperti itu? Memang kamu sudah tahu? Sudah, dari Quran Sunnah. Dari Quran Sunnah, kebutuhan orang yang mati itu didoakan. Bukan dipiringin kembang setaman. Bakule kembang rame. Lah itu sar kembang itu mbludak itu. Ya, mbludak. Belum lagi nanti bawa ingkung dipersembahkan. Belum lagi nanti minta donga. Pak mboke pengestonono Ramadan posone tutup tenan. Pakmu mbokmu mbiyen ra poso e. Jamaah hormati, ini segera lari kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Bertobat kepada Allah. Urusan kemaksiatan itu lari. Itu lari. Yang kemarin saya bawakan, urusan itu kan 3, dunia. Dunia itu famshu fi manakibiha wa kulu mirizki. Berjalanlah pada jalan-jalannya, makan rizkinya. Urusan dunia, jalan. Urusan ketaatan, wasari'u, bersegera. Bersegera itu ya segera. Ya, lari-lari, jangan. Kalau urusan misalkan sholat jamaah, sudah adzan, wah melayu selakomat, jangan, jalan aja. Tenang, tenang. Ya, bersegera. Tapi kalau urusan kemaksiatan, fafirru, lari kepada Allah. Karena maksiat itu diundur, semakin menjadikan seseorang menderita. Ya, itu nasihat beliau. Kemudian waya hayatuhal ahwa. Waya ayatuhal ahwa. As-sa'irah. Fisara bisyahwatil munqata'ah. Fai'i ila rabbi jalil. Wadhillid dolil. Wahai hawa nafsu yang memberontak pada aliran syahwat yang terputus. Maka kembali kepada Allah, zat yang maha agung. Kembali kepada naungan, zat yang memberikan naungan. Kalau seseorang itu senantiasa memperturutkan syahwat. Syahwatnya dituruti. Syahwat itu apa sih? Keinginan-keinginan duniawi yang tidak dipikir. Padahal syahwat itu, kalau orang mau memikir, gah. Nah itu kalau punya syahwat misalkan dapat keberuntungan. Ya, kemudian dibongkar, malu itu. Orang nyolong di toko, sing dicolong apa? Wafer. Wafer harganya berapa? Ya, 200.000 wafer apa? Wafer itu paling kecil cuman berapa? 10.000, 5.000. Nyolong, CCTV ini dipasang. Ada CCTV di situ. Bar nyolong noleh malah. Wajahnya tambah cetoy. Setelah itu diposting. Ya, tobato sing nyolong wafer yang tokoku gitu. Pas nyolong itu noleh dengan CCTV. Cetok banget itu. Malu itu. Apalagi diposting di sekitar yang orang-orang paham. Lagi foto ini kuwi no. Malu kan? Berapa nikmatnya makan wafer? Dibandingkan dengan penderitaan yang harus dia tanggung. Saudara yang saya hormati, syahwat. Supaya seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina. Nikmatnya zina berapa? Orang zina itu nikmatnya cuma berapa? Ya. Kecuali kalau alat yang dipakai zina itu dilapisi karet ban. Jadi ora kroso, 2 jam ora kroso misalnya. Ya. Tapi kalau normal cuma berapa nikmatnya? Tapi misalkan banyak itu di berita itu orang berbuat zina, mangkate, ya ada CCTV gonceng ke itu dirangkul kemudian masuk kamar ketahuan. Malunya coba. Saudara yang saya hormati, syahwat
segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, waqifu lahdatan ta'ammal wa tadabbur. Ta'ammal wa tadabbar wa muraja'atan ma'a hadan nabail azim. Wahai manusia, cobalah berhenti sesaat. Sebentar. Sebentar. Perhatikan, renungi, resapi. Kemudian murojaah kembali tentang berita yang besar. Kisahnya Amr bin As. Kisahnya luar biasa. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shumasah Al-Mahri. Beliau berkata, Hadorna Amra ibn As wa huwa fi siyaqil maut. Kata Abdullah bin Shumasah Al-Mahri, kami hadir ketika Amr bin As itu dalam kondisi sakaratul maut. Jadi mau mati. Ketika mau meninggal itu, fabaka tawilan, nangis lama. Fahawala wajhahu ilal jidar. Maka beliau merubah wajahnya ke arah tembok. Kemudian anaknya berkata, ya betah. Amma basyaraka Rasulullah SAW bikada. Amma basyaraka Rasulullah SAW bikada. Wahai bapak, kamu kenapa nangis? Jadi nangis lama menghadapkan wajahnya ke tembok. Kenapa nangis? Bukankah Rasul telah memberikan kabar gembira kepadamu? Bukankah Rasul telah memberikan kabar gembira kepadamu? Apa kabar gembiranya? Nanti akan disampaikan, Allah memberikan kepada beliau ampunan. Kan kabar gembiranya seperti itu. Kemudian sang bapak ini menghadap anaknya dengan wajahnya. Kata beliau, inna afdala ma na'uddu syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini qad kuntu ala adbaki salas. Sesungguhnya seutama-utama yang aku anggap, aku harapkan, itu cuma 2 kalimat syahadah. Ini menunjukkan istimewanya 2 kalimat syahadah. Sesungguhnya aku itu dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Keadaan pertama, aku melihat, dahulu itu tidaklah aku lihat diriku, gak ada seorang pun yang paling benci kepada Nabi, kecuali diriku. Jadi Amr bin As itu mengalami masa paling benci kepada Rasulullah SAW. Paling suka itu kalau bisa mendekat. Kalau mendekat itu pengen dibunuh itu. Fakotal tuh. Ini kan sudah masa-masa yang ini masa gelap. Masa gelap. Kata beliau, kalau aku mati di atas keadaan itu, aku menjadi penghuni neraka. Aku menjadi penghuni neraka. Keadaan yang pertama. Kemudian falamma ja'alahul islama fi qalbi. Ketika Allah menjadikan Islam itu dalam hatiku, aku mendatangi Nabi. Kemudian aku katakan, absid yamina, fala ubayi'uka. Ya Rasul, bentangkan tanganmu, aku ingin membaiatmu. Kemudian Rasul bentangkan tangannya. Kemudian aku genggam tangan Nabi SAW. Atau tanganku digenggam oleh Rasul SAW. Kemudian setelah itu, malaka ya Amru, ada apa wahai Amru? Aratu an astarito. Saya minta satu syarat. Saya masuk Islam Rasul, saya minta satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ayaghfirli, supaya Allah mengampuniku. Coba. Karena merasa dulu mengalami masa gelap gulita. Paling benci kepada Rasul. Pengen membunuh Rasul. Setelah masuk Islam sangat berharap supaya diberikan ampunan. Kata Nabi, amma alimta anal Islam yahdamu makana qablahu. Wa anal hijrah tahdamu makana qablahu. Wa anal hajja yahdamu makana qablahu. Bukankah kamu tahu? Islam itu menghapus apa yang telah lewat. Hijrah itu menghapus apa yang telah lewat. Haji itu menghapus apa yang telah lewat. Itu keadaan beliau yang kedua. Wa makana ahadun ahaba ilayya min Rasulillah sallallahu. Gak ada seorang pun ketika itu. Ya setelah aku mendapatkan hidayah Islam, orang yang aku paling cintai melebihi Nabi. Ya. Gak ada orang yang paling agung dalam pandangan mataku. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saking agungnya itu, Amr bin As itu gak berani menetap Rasulullah SAW. Jadi melihat gini gak berani. Gak berani, saking pengagungannya. Kalau misalkan aku ditanya, coba sifatkan Rasul SAW itu kayak apa? Wajahnya kayak apa? Kata beliau, matuktu, saya gak mampu. Makanya saya gak berani kok menatap Rasulullah SAW. Karena aku itu tidak berani untuk memenuhi mataku melihat Nabi.
Kalau keadaan itu aku mati, aku berharap aku menjadi penghuni jannah. Keadaan yang kedua. Keadaan yang terakhir, tsumma walaina asya'a. Kemudian kami urusi bermacam urusan. Aku tidak tahu keadaanku di sini. Jadi orang itu kalau sudah sibuk dengan urusan-urusan, biasanya ya banyak sekali kekurangan-kekurangan. Ini keadaan yang ketiga. Kalau aku mati, wah saya nggak jamin. Kalau mati ini tuh dulu pas masa Nabi SAW, aku berharap masuk jannah. Tapi setelah sekarang, wah kacau lah. Keadaan kita kan begitu. Punya masa lalu, masa mendapatkan hidayah, semangat kepada kebaikan. Tapi ada masa, repot itu. Kan orang itu kadang ketika ya pekerjaan belum mencukupi. Piye mas? Yo urung cukup. Gajian tanggal 5, tanggal 10 wis entek. Utang misalkan. Itu cari sampingan sana sini, sampingan sana sini. Apa boleh? Boleh, tapi di luar pekerjaan yang kita sudah terikat. Jangan pas nyambut gawe, ya misalkan golek sampingan ya nggak boleh. Ya di luar pulang jam 5 misalkan, ternak di rumah. Sebelum berangkat ke kantor misalkan, ke pabrik misalkan, ya jam 7 neng omah ternak, silakan. Ya, biasanya cari sampingan. Begitu cari sampingan, kebutuhan tercukupi, tapi ibadah kadang kacau. Siapa nak kasih contoh itu? Ada orang kerja di pondok. Pi hasilnya? Hasilnya yang pondok itu jazakallah khairan. Ya, jadi kalau gajian itu jazakumullah khairan ya mas. Ini ngarep mangan jazakumullah khairan. Ora warak. Akhirnya dia cari sampingan gitu. Buka warung sore. Sepulang dari pondok. Rame warungnya. Saya ketemu tanya lagi, piye mas? Ya, kata dia, alhamdulillah sana cukup. Ning sayangi maghrib telat, isak telat. Apalagi bulan Ramadan. Koncone tarawih itu saya iwut ngedoli wong. Itu kehidupan kita seperti itu. Kata Amr bin As, kami setelah ngurusi urusan yang banyak, kondisinya seperti itu. Kemudian beliau berwasiat, kalau aku mati, jangan iringkan dengan ratapan. Ojo ada yang ngeratap, jangan. Jangan ngeratap itu menyebutkan kebaikan. Pak mati engko mangane piye? Jangan. Jangan meratap. Ya. Kemudian jangan iringkan api, enggak boleh iringkan api. Kemudian kubur aku. Setelah kubur itu tuangkan tanah di dalam tanah itu dengan di sawur-sawur kayak itu. Setelah dituangkan tanah, maka berdirilah kalian di sekitar kuburku seukuran orang menyembelih onta dibagikan selesai. Menyembelih onta dibagikan selesai. Ya mungkin beberapa waktu. Ya. Kenapa beliau ingin seperti itu? Supaya aku tenang dulu. Wes tenang ditunggoni. Ya, tenang ditunggoni. Lihat sekelas Amr bin As, sahabat istimewa. Takut itu. Kalau orang sekarang pede banget itu. Gimana nanti kuburan ditanya. Takoi malaikat munkar nakir. Tenang, sampaikan saja saya pengikuti ya mbah ini. Habib ini. Lewat itu katanya. Pertanyaan malaikat, lolos. Oh, koncone kayak ya wis lolos. Bahkan di rumah itu ada tanggalan gambare tokoh itu. Karena wis selamat itu. Coba lancang sekali. Sekelas Amr bin As takut. Kemudian wandur mada uraji ubihi rusulu rabbi. Kemudian lihat, biar aku akan memberikan jawaban terhadap utusan Tuhanku. Jadi biar kamu nunggu sih di sini, saya tenang dulu. Setelah tenang nanti saya persiapan jawab. Ini tenang tinggalan mulai. Jamaah hormati, hadis ini luar biasa. Cuman karena waktu, ya mungkin lain waktu. Faedahnya nanti kita akan sampaikan. Allah Ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala perbaiki kualitas keislaman kita. Sehingga keutamaan yang disebutkan, Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.